Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, pada hari ini Bu Ida akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif angiospermae. Kita ketahui bahwa tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi dua, yaitu gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan tumbuhan angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan angiospermae dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil adalah tumbuhan berkeping dua dan monokotil adalah tumbuhan berkeping satu. Monokotil dibagi menjadi satu suku rumput-rumputan atau gramineae, contohnya adalah padi, jagung, gandum, tebu, alang-alang, serai, dan bambu. Suku palem atau palmae, contohnya adalah kelapa, inoa atau kolang-kaling, dan sagu. Suku pisang-pisangan atau musaceae, contohnya adalah pisang. Suku anggrek-angrekan atau orchidaceae, contohnya adalah bunga anggrek dan vanili. Suku empon-emponan atau zingiberaceae, contohnya adalah jahe, kunyit, dan sebagainya. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, yaitu bakal biji berada dalam bakal buah. Ini adalah bakal biji dan ini adalah bakal buah. Bakal biji terletak di dalam bakal buah. Perkembangbiakan angiospermae ada dua, yaitu satu vegetatif, dua adalah generatif. Untuk vegetatif, pada video yang sebelumnya sudah pernah saya terangkan. Hari ini Bu Ida akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Jadi ini adalah biji, yang ada di dalam buah. Perkembangbiakan generatif angiospermae, ciri-cirinya adalah alat reproduksinya adalah bunga, berkembang biak dengan biji. Dalam biji tersimpan embrio. Embrio adalah hasil fertilisasi sel sperma dan sel telur. Sel sperma dan sel telur terdapat pada bunga. Benang sari menghasilkan sel sperma, putik menghasilkan sel telur. Ini adalah gambar bunga. Ini adalah kepala putih, ini tangkai putih, yang ini adalah dasar putih. Nah, ketiga-tiganya ini dinamakan putih, yaitu alat kelamin betina. Sedangkan yang ini adalah kepala sari, yang ini adalah tangkai sari. Kedua bagian ini disebut dengan benang sari, yaitu alat kelamin jantan. Yang ini adalah bakal biji, kemudian ini adalah kelopak, ini adalah tangkai bunga, yang ini adalah mahkota bunga. Penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Ini adalah kepala sari dan ini adalah serbuk sari. Nah, ini adalah polinasi, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putih. Terjadinya proses penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya ada 5 macam, yaitu angin atau anemogami, serangga atau entomogami, burung atau ornitogami, kelelawar atau chiropterogami, dan manusia antropogami. Ini adalah anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya adalah bunga kecil, tangkai mudah bergoyang, jumlah bunga banyak dan ringan, tidak menghasilkan nektar atau bau. Contohnya adalah padi dan jagung. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin atau anemogami adalah, ini adalah jagung, ini gambar jagung, kemudian yang ini adalah padi.
Selanjutnya adalah entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu serangga. Ciri-cirinya memiliki mahkota bunga yang menarik dan cerah, menghasilkan nektar atau madu, memiliki serbuk sari yang lengket. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga atau entomogami adalah bunga matahari, kemudian ini adalah bunga mawar. Selanjutnya adalah ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu burung. Ciri-cirinya ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, mahkota bunga berbentuk trompet. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu burung atau ornitogami, yaitu ini adalah gambar bunga dadap dan ini adalah bunga pisang. Kiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu kelelawar. Ciri menghasilkan nektar, warna menarik, menghasilkan bau, mekar pada malam hari. Ini adalah contohnya, yaitu kaktus. Antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya merupakan bunga berumah dua, serbuk sari sulit bertemu dengan putih. Contohnya ini adalah anggrek. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia atau antropogami yaitu salak. Ini adalah bunga jantan, yang ini adalah bunga betina. Nah, ini salak setelah penyerbukannya dibantu oleh manusia, ini ditutup dengan daun untuk melindungi dari air hujan. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia atau antropogami adalah vanili. Ini juga adalah vanili ketika penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Terjadinya proses penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ada 4 macam, yaitu autogami, penyerbukan sendiri, geitonogami, penyerbukan tetangga, allogami, penyerbukan silang, hibridogami, penyerbukan bastar. Autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada butik berasal dari bunga itu sendiri, jadi berasal dari satu bunga itu sendiri. Geitonogami, penyerbukan tetangga, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada butik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu, jadi berasal dari bunga lain. Jadi misalkan ini adalah kupu-kupu setelah menempel di sini kemudian pindah ke sana. Jadi di sini adalah serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga lain tapi masih pada satu tumbuhan. Allogami atau xenogami, penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga tumbuhan lain yang jenisnya sama. Ini ada 2 buah tumbuhan bunga matahari, misalkan kupu-kupu setelah menempel di sini kemudian pindah ke sini. Jadi jenisnya sama tapi berasal dari 2 tumbuhan. Contoh allogami, 2 bunga yang jenisnya sama tapi berbeda sifatnya. Jadi ini 2 bunga yang jenisnya sama tapi berbeda sifatnya. Jadi misalkan setelah kupu-kupu menempel di sini, kemudian dia menempel lagi di sini, sehingga di sini akan terjadi penyerbukan silang. Selanjutnya adalah hibridogami atau penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Jadi ini lain bunga, lain tanaman, lain jenis. Pembentukan gamet jantan atau mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis yaitu proses pembentukan sel sperma. Mikrosporangium yaitu kantong serbuk sari. Mikrosporosit yaitu sel induk mikrospora yang bersifat diploid. Mikrospora yaitu serbuk sari. Karyokinesis adalah pembelahan inti atau pembagian materi genetik, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma pada sel yang telah melakukan karyokinesis. Adapun tahapan pembentukan mikrosporogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. 1. Sel induk mikrospora atau sel induk serbuk sari melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sel haploid. Jadi ini adalah mikrosporosit atau sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1.
dan menghasilkan sepasang sel yang haploid. Sepasang sel yang haploid membelah lagi yang disebut dengan meiosis 2, menghasilkan 4 mikrospora atau menghasilkan 4 serbuk sari yang haploid yang berkelompok menjadi satu yang disebut tetrad. Jadi ini setelah meiosis 2 ini menghasilkan 4 mikrospora atau 4 serbuk sari yang berkelompok yang disebut tetrad. Kemudian setiap mikrospora atau setiap serbuk sari mengalami pembelahan inti yang disebut dengan karyokinesis, sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Jadi di sini adalah setiap mikrospora ini mengalami pembelahan karyokinesis atau pembelahan inti, sehingga menghasilkan 2 inti yang disebut dengan inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari, yang satunya adalah inti generatif. Inti generatif membelah lagi secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi kemudian di sini adalah inti generatif membelah lagi secara mitosis menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 disebut dengan sperma 1 dan inti generatif 2 disebut dengan sperma 2. Jadi dalam serbuk sari itu terdapat 2 inti vegetatif yang akan menjadi penuntun ketika terjadi pembuahan atau fertilisasi, dan inti generatif yang membelah, di mana inti generatif 1 itu adalah sperma 1 yang kelak akan membuahi ovum menghasilkan embrio, dan inti generatif 2 disebut juga dengan sperma 2 yang akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang menghasilkan endosperm. Selanjutnya adalah megasporogenesis. Megasporogenesis yaitu proses pembentukan sel telur. Megasporosit yaitu sel induk kantung embrio yang merupakan sel induk diploid dalam bakal buah. Sesudah meiosis akan menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Megaspora itu adalah bakal biji. Megagametofit yaitu gamet betina atau sel telur. Megasporofil yaitu ovarium atau daun buah atau bakal buah. Mikrofil berfungsi sebagai jalan masuk saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Tahapan megasporogenesis lengkap pada tumbuhan berbiji meliputi 1. Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Ini adalah megasporosit yaitu sel induk megaspora atau sel induk bakal biji yang bersifat diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2. Jadi kedua sel yang haploid ini mengalami pembelahan yang disebut dengan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora. Jadi menghasilkan 4 bakal biji yang bersifat haploid. Selanjutnya 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Jadi 3 anakan ini mengalami degenerasi, mati, tinggal 1. Di ini adalah sama 1 sel induk meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian 2 sel anakan ini mengalami lagi meiosis 2 menghasilkan 4 megaspora atau
4 bakal biji, 3 diantaranya di sini degenerasi atau mati, tinggal 1. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis, diikuti dengan karyokinesis tanpa sitokinesis, dan dihasilkan sel besar yang disebut dengan kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Jadi ini satu sel yang hidup ini mengalami 3 kali mitosis, yaitu mitosis yang pertama 1 menjadi 2, kemudian mitosis yang kedua 2 menjadi 4, mitosis yang ketiga 4 menjadi 8. 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder. Nih, 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, ini adalah 3 antipoda, 2 sel sinergit, ini ada 2 sel sinergit, dan 1 ovum. Jadi ini kalau ini dilangsung 3 kali mitosis, jadi langsung seperti ini. Selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah peleburan gamet jantan dan gamet betina. Ini adalah penyerbukan atau polinasi, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putih. Selanjutnya serbuk sari membentuk saluran menuju mikrofil. Mikrofil yaitu sebagai jalan masuknya serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Jadi bagian bawah ini adalah mikrofil. Ini adalah inti vegetatif. Jadi yang depan ini adalah inti vegetatif yang berfungsi sebagai penunjuk daripada inti generatif. Ketika sudah sampai di mikrofil, maka inti vegetatif itu akan rusak. Selanjutnya adalah inti generatif 1 itu akan membuahi ovum, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Ini adalah inti kandung lembaga sekunder yang kelak akan menjadi endosperm, dan yang ini akan menjadi embrio. Ini adalah mekanisme dari fertilisasi. Ini adalah proses daripada polinasi, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putih. Setelah serbuk sari menempel di kepala putih akan membentuk saluran, di mana dalam saluran ini yang ini adalah inti vegetatif sebagai penunjuk, kemudian yang ini adalah inti generatif. Ini adalah saluran mau menuju ke mikrofil. Mikrofil adalah jalan masuk saluran serbuk sari ke kandung lembaga. Selanjutnya setelah sudah sampai mikrofil, maka inti vegetatif itu akan rusak. Kemudian inti generatif 1 ini akan membuahi ovum, dan inti generatif 2 ini akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Dinamakan pembuahan ganda, double fertilisasi, pembuahan ganda, karena di sini terjadi 2 kali pembuahan. Ini adalah menghasilkan embrio 2N, kemudian ini menghasilkan endosperm 3N. Jadi asalnya 2N, kemudian inti generatif 2 atau sperma 2 itu adalah haploid N, sehingga ini menjadi 3N. Ini adalah gambar daripada fertilisasi. Jadi ini adalah inti vegetatif yang di depan ini, kemudian inti generatif 1, dan ini adalah inti generatif 2. Inti generatif 1 ini akan membuahi sel telur, akan menghasilkan zigot, dan kelak akan menjadi embrio. Kemudian inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang kelak akan menjadi endosperm. Ini adalah biji, ini adalah endosperm, ini adalah endospermnya. Kalau ini adalah endospermnya, adalah yang ini endosperm.
Kemudian ini adalah embrio. Jadi ini embrio tadi yang hasil dari pembuahan inti generatif 1 dengan ovum, ini embrionya. Dan ini adalah endosperm, hasil daripada pembuahan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder. Penyebaran biji. Perantara penyebaran biji ada 4, yaitu angin atau anemokori, air hidrokori, hewan zookori, manusia atau antropokori. Anemokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya ini adalah bunga dandelion. Selanjutnya adalah hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri hidupnya di dekat perairan, misalnya di pantai. Ini adalah penyebaran biji kelapa yang hanyut terbawa air. Zookori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Perantara penyebaran biji dengan bantuan hewan ada 4. Yang pertama adalah serangga atau entomokori, 2 kelelawar atau chiropterokori, burung atau ornitokori, yang 4 adalah mamalia atau mammokori. Ini gambar entomokori, yaitu proses penyebaran biji dengan perantara serangga. Ini adalah gambar biji wijen. Ini adalah biji tembakau. Chiropterokori yaitu proses penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Ornitokori yaitu proses penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang buahnya dimakan burung tetapi bijinya tidak dapat dicerna, biji akan keluar beserta kotoran burung, sehingga terjadi penyebaran biji. Mammokori yaitu proses penyebaran biji dengan perantara mamalia. Ini adalah gambar kopi. Ini adalah luwak ya. Antropokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan manusia, dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Yang secara tidak sengaja apabila biji mempunyai struktur yang mudah melekat, contohnya yaitu rumput. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.